Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau mengajak saudara mencermati ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamulah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dapat dibaca semua orang. Sungguh sebuah kalimat yang sangat indah ditulis oleh seorang bapak rohani kepada anak-anak rohaninya di Korintus. Paulus mengatakan, kamulah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dapat dibaca semua orang. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara belajar dari sebuah pensil. Tahukah saudara rahasia daripada sebuah pensil? Yang pertama, pensil itu hanya akan menghasilkan gambar tulisan yang luar biasa kalau dia ada di tangan orang yang tepat, yaitu orang yang juga memiliki kapasitas. Kalau dia ada di tangan orang yang tidak bisa melukis, tidak bisa menggambar, tidak bisa menulis kaligrafi, dia hanya menjadi pensil biasa. Apa artinya? Untuk kita bisa seperti yang diharapkan oleh Paulus, kamu surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, sehingga dapat dikenal dan dibaca semua orang. Kita harus ada di tangan orang yang tepat. Kita harus dibimbing, dibina oleh orang yang tepat. Tentu yang mengerti bagaimana mengeluarkan potensi-potensi kita. Yang punya waktu mendengarkan kita. Yang sabar melihat kita jatuh bangun. Maka saudara akan menghasilkan karya-karya yang indah. Seperti pensil yang sederhana. Tidak peduli entah dia panjang atau pendek, mahal atau murah. Kalau sudah ada di tangan orang yang tepat, pasti hasilnya luar biasa. Tidak peduli apakah kita sarjana atau bukan, punya banyak pengalaman atau bukan. Tapi kalau kita ada di tangan orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, engkau akan menghasilkan karya-karya yang indah. Dan juga dalam kehidupan ini, penting sekali engkau ada dalam lingkungan yang tepat, dibimbing oleh orang-orang yang tepat, sehingga engkau pun diarahkan untuk mengeluarkan karya-karya yang indah, seperti yang sudah dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang kedua, saudaraku, kita belajar dari pensil apa yang terjadi. Kalau mau bermanfaat, berguna, harus siap untuk diruncingkan. Dan itu peruncingan terus-menerus berkali-kali. Kalau sekiranya pensil itu bisa berbicara, dia akan berteriak. Saat dia diruncingkan itu sakit sekali. Tetapi hanya dengan begitu caranya untuk membuat pensil itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Kita tidak bisa menjadi surat pujian. Kita tidak bisa menjadi seseorang yang dikenal orang baik. Hidupnya dibaca bahwa hidup dalam Kristus Yesus. Kalau kita menghindari diruncingkan, saudara. Dan firman Allah sering sekali meruncingkan kita lewat hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Bimbingan-bimbingan, pengarahan demi pengarahan itu sering sekali untuk meruncingkan kita. Coba bayangkan kalau pensil saat mau diruncingkan, dia lari dari peruncingan. Dia tidak akan pernah runcing. Dia tidak akan pernah bisa dipakai. Jangan lari ketika Tuhan sedang memproses untuk saudara menjadi surat pujian. Pujian bagi pemimpin rohani saudara. Terutama menjadi pujian dan kebanggaan bagi Tuhan. Yang ketiga, saudara tahu pensil itu? Bagian terpentingnya bukan bagian luarnya, tapi yang di dalam itu, saudaraku. Yang warna hitam itu. Bukan kayunya itu. Kayunya itu hanya pengikatnya.
Tapi yang paling penting itu bagian dalamnya. Kualitas daripada pensil yang bagian dalamnya itu, bagian hitamnya itulah yang menentukan apakah hasilnya bagus atau tidak. Artinya apa? Kalau kita mau menjadi surat pujian, kita mau dapat dikenal orang, kita mau lewat hidup kita orang melihat Yesus ada dalam diri kita. Jangan hanya fokus luarnya saja, saudaraku. Dalamnya, karakter kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Makanya Paulus berkata, hendaklah kamu sempurna, tubuh, jiwa, dan roh kamu. Ada banyak orang sibuk hanya menata penampilan luar. Saudara, penampilan luar ini sudah bisa ubah 10-15 kali dalam sehari. Pagi hari saudara pakaian tidur, siang hari saudara pakaian kerja, sore hari saudara pakaian olahraga, malam hari saudara pakaian ibadah, dan seterusnya, macam-macam. Saudara bisa ubah-ubah. Tapi yang penting dalamnya. Saudara bisa kelihatan, hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara bisa kelihatan, pendoa yang hebat. Dalamnya, adakah engkau memiliki hati seperti Kristus, kerendahan hati, tidak sombong rohani, menghargai semua orang, apalagi pemimpin-pemimpin. Itu, di situ letak nilai hidup kita. Dan yang keempat, pensil itu dimanapun dia berada, ketika dia berkarya, ada jejak yang ditinggalkannya. Biarlah hidup kita ini, dimanapun kita berada, kita berkarya, dan kita meninggalkan jejak-jejak yang indah dalam kehidupan orang lain, dan juga dalam pemandangan Tuhan. Ingat, Paulus berkata, kamulah surat pujian yang tertulis dalam hati kami. Karena apa? Cara hidupmu yang indah. Sehingga kamu dikenal, dapat dibaca semua orang bahwa engkau dewasa rohani, bahwa engkau pengikut Tuhan yang sejati. Belajar dari pensil, siap selalu untuk dipertajam. Belajar dari pensil, mau dipimpin di tangan orang yang tepat. Siap selalu menjadi seperti pensil, fokus pada bagian dalam, dan siap selalu seperti pensil, dimanapun berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menolong saudara.